Salam Horas. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Senin 13 April 2020 saya menyapa kita semua melalui doa dan firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan 28. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paskah dalam bahasa Ibrani dikatakan Pesak, dalam bahasa Yunani itu Paskah. Paskah artinya sudah lewat, sudah lalu, sudah terlampaui. Kalau jembatan sudah terseberangi, kalau gunung lerengnya sudah terdaki, kalau samudra gelombang-gelombangnya sudah terarungi, kalau halangan tantangannya sudah teratasi. Saudaraku, tidak heran Paskah menjadi hari raya agama yang terbesar, yang terpenting bagi orang Yahudi. Bahkan memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, lolosnya umat Israel dari maut. Paskah selalu diperingati dengan memakan gulai pahit dan roti yang tidak beragi. Gulai pahit melambangkan pengalaman pahit dari masa silam. Jangan sampai hal itu terulang lagi. Roti yang tidak beragi mengingatkan orang Israel bahwa keberangkatan mereka dari Mesir tanpa diduga-duga, tanpa mereka bersiap, bahkan tak sempat menunggu sampai adonan roti mereka mengembang. Hal ini juga mengingatkan mereka bahwa semua itu terlampaui, terlewati, terlalui semata-mata karena intervensi ilahi. Saudaraku, Israel diingatkan bahwa mereka bisa menjadi seperti yang sekarang ini adalah karena Paskah. Bayangkan sekiranya tidak ada Paskah. Pertanyaannya mungkin bukanlah di mana mereka,
Tetapi masih adakah mereka? Paskah bersangkut paut erat dengan eksistensi mereka. Eksis atau tidak eksis, to be or not to be, dan adalah campur tangan Tuhan yang memungkinkan mereka melewati, melampaui, keluar dari Mesir dan maut. Bayangkan mereka melewati Laut Merah bila tanpa intervensi Allah. Mungkin jika tidak ada campur tangan Tuhan, mereka tidak dapat menyeberangi Laut Merah. Saudaraku, menurut Paulus, bagi orang Kristen, Paskah juga amat bahkan paling sentral. Sentral bagi Yesus dan sentral bagi kita. Yang pertama, Yesus sudah melalui mengatasi maut. Saya bayangkan hari yang paling menegangkan adalah Sabtu diam. Diam, lengang, sunyi. Sama seperti dua jagoan yang berdiam sebelum menarik pistol mereka, seolah-olah tidak ada apa-apa, padahal itulah saat yang paling menentukan. Kedua, kita sudah melampaui, dibawa keluar dari keadaan perbudakan kita yang lama kepada keadaan atau status kehidupan yang baru. Bandingkan 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Dari kegelapan ke terangnya yang ajaib. Dari bukan umat menjadi umat. Dari tidak dikasihani menjadi dikasihani. Haleluya. Dan ini bagaimana mungkin terjadi? Karena Yesus bangkit. Andaikan tidak, maka sia-sialah kekristenan kita. 1 Korintus 15 ayat 14. Keunikan Kristen atau kekristenan terletak di sini. Kalau hanya soal punya nabi yang berkuasa, guru yang penuh hikmat, tokoh yang berbudi luhur dan baik hati, bahkan bersedia mati karena belas kasihnya atau demi keyakinannya, kekristenan tidak ada istimewanya. Keistimewaan kekristenan ialah ia bangkit. Dan di titik ini yang pertama semua agama menolaknya. Karena menurut mereka paling-paling Yesus reinkarnasi. Yang kedua, ilmu pengetahuan juga menolaknya. Menurut mereka Yesus hanya mati suri. Bukankah Yesus sudah 2 malam dikubur? Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab tidak menceritakan bagaimana persis peristiwa Paskah itu. Simbol Paskah bukanlah Yesus yang sedang bangkit dari kubur, tetapi simbol Paskah adalah kubur yang kosong, kain kafan yang terlipat rapi, batu yang tergolek, serdadu-serdadu yang ketakutan. Itu saja yang kita ketahui. Namun Alkitab hendak mengatakan Yesus benar-benar bangkit. 1 Korintus 15 ayat 4-8. Tetapi bukan peristiwanya itu yang penting. Yang penting adalah kuasanya. Yang penting bukanlah memperingati sebuah peristiwa, melainkan mengalami sebuah kuasa. Kuasa apa? Kuasa kemenangan. Apa artinya? Yang pertama, mengalami hidup yang berkemenangan, menyadari dan menghayati bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. We are winners. Roma 8 ayat 37. Bagaikan ayam sabung, bukan ayam potong. Mesti kuat bagai raja, teguh bagai batu karang, tidak lembek seperti bubur. Hai orang Kristen, jangan congkak, angkuh, sombong, tetapi juga jangan minder atau tiarap terus. Yang kedua, Paskah berarti yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Kita adalah
putra-putri zaman baru. Jangan mau diikat dan terbelenggu oleh kenyataan masa kini. Semua yang ada sekarang ini atau betapapun kokoh kelihatannya sedang berlalu. Semua ini passing away, termasuk virus corona atau COVID-19 ini. Kita adalah putra-putri Paskah, harus passing over. Jangan peduli dengan soal tetek bengek. Song-song era baru, kemungkinan baru, paradigma baru. Yang ketiga, Paskah berarti yang tidak mungkin ternyata mungkin, yang impossible ternyata possible, making possibilities out of the impossibilities. Hal ini sangat relevan sekali untuk masa krisis di mana kita hidup sekarang ini, bukan? Semuanya mentok. Kita terbelit dan terlilit dalam lingkaran setan. Tidak tahu di mana mesti mulai untuk menguraikannya, atau ibarat perahu bocor, diatasi di sini, di sana bocor. Lari ke sana, yang di sini bocor. Dalam keadaan seperti ini ada dua kemungkinan. A. Panik, putus asa, frustasi. Hal ini wajar. B. Tenang. Di tengah pusaran air yang hebat, ada pusat yang amat tenang. Kapten kapal yang berpengalaman tidak ngotot melawan pusaran, tetapi berserah, dibawa ke pusat yang tenang itu. Ketika semua upaya manusia mentok, saya justru tenang. Sebab kita hanya punya satu kemungkinan, bergantung kepada Tuhan. Berharap pada manusia banyak melesetnya. Bukankah begitu? Karena itu berharaplah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Engkau memberikan kehidupan, kemenangan bagi kami dengan kuasa kebangkitan-Mu. Karena itu Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati segala aktivitas kami. Hamba juga berdoa bagi para jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Lindungi mereka Tuhan, jagai mereka, sertai mereka dalam aktivitasnya, juga dalam keluarganya. Kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.